Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Selamat pagi, anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I hope all of you, Alhamdulillah, great, so wonderful, Allahu Akbar. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Are you ready to study? Let's study it. In this chapter, you will learn about simple present tense. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang pekan lalu tentang adverb of frequency, dan hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Reading season. Strange twins. Dino and Donnie are twins, but they are very different. Dino always wakes up late, but he is never late for school. Donnie always wakes up early, but he is often late for school. Dino likes football. He often plays football on Sunday. He sometimes watches football match on TV. Donnie does not like football. He likes swimming. He usually goes swimming on Sunday. Dino always does his homework after lunch. Donnie usually does his homework at night. Selanjutnya, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah pekerjaan atau peristiwa yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yaitu dengan to be dan verb atau kata kerja. Baik, kita akan bahas lebih dahulu tentang pola kalimat dengan menggunakan to be. To be terdiri dari is, am, are. Dalam pola kalimat simple present tense, yaitu subject ditambah to be ditambah object atau adjective, noun, adverb of place. Nah, untuk to be ini juga ada aturannya ya. To be am digunakan untuk subjek I. To be is digunakan untuk subjek she, he, it. To be are digunakan untuk subjek you, we, they. Example, Donnie is a student. Di sini pola kalimatnya terdiri dari subjek yaitu Donnie, to be-nya yaitu is, dan objeknya yaitu a student. Lalu kenapa nggak pakai are, Bu? Karena di sini subjeknya termasuk singular atau subjeknya yaitu sendiri, saya atau Donnie. Jadi di sini menggunakan to be is. Lalu kalau misalkan dibuat pertanyaan seperti apa? Jika ingin dibuat pertanyaan, kalian tinggal pindahkan saja to be-nya ke depan. Subjeknya diikuti dengan subjek, baru diikuti juga dengan objek. Contoh, is Donnie a student? Seperti itu. Lalu jawabannya bisa kalian menggunakan yes, he is. Kalian tempatkan subjeknya, karena Donnie ini laki-laki, jadi kita gunakan he, dan kita tambahkan is di belakangnya. Yes, he is. Begitupun dengan negatifnya. Untuk kalimat untuk jawaban negatifnya yaitu no, he is not. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Dino and Donnie. Dino and Donnie ini berarti mereka gitu ya, karena lebih dari satu. Kita jadikan they. Dino and Donnie are twins. Dino and Donnie are twins. Dino and Donnie itu sebagai subjek, are sebagai to be, dan twins sebagai objek. Lalu Bu, kenapa pakai are gitu ya? Kenapa pakai are? Karena di sini subjeknya nggak sendiri, subjeknya ada dua orang, lebih dari satu. Makanya kita menggunakan are. Dino and Donnie are twins.
Untuk kalimat negatifnya sama seperti tadi, kita pindahkan ke depan to be-nya diikuti dengan subjek. Are they twins? Nah, untuk jawabannya yes they are, atau jika negatif jawabannya no they are not. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola kalimat dengan menggunakan kata kerja dasar atau verb one. Untuk pola kalimatnya yaitu menggunakan subject plus verb one plus object. Nah, pada pola kalimat ini untuk pertanyaan dan kalimat negatifnya itu menggunakan kata bantu kata kerja yaitu does atau do. Does digunakan untuk subjek she, he, it. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk pemakaian kata kerja verb, jika subjeknya she, he, it, maka verb one-nya harus ditambahkan dengan s, is. Tetapi jika subjeknya I, we, you, they, verb satunya tidak berubah. For the example number 1, Dino likes football. Dino sebagai subjek, like sebagai verb one, football sebagai objek. Nah, untuk kalimat pertanyaannya gimana, Bu? Oh, sebelum ke situ kok likes-nya ada huruf S-nya, Bu? Nah, di sini karena Dino ini adalah subjeknya singular atau subjeknya sendiri, makanya kita menambahkan s di sana ya. Kita menambahkan s dari kata kerja dasarnya yaitu like menjadi likes. Dino likes football. Oke, selanjutnya kalimat pertanyaannya gimana, Bu? Nah, untuk kalimat pertanyaannya kita tambahkan does. Kenapa does? Karena di sini kalimatnya singular. Ya, subjeknya singular yaitu Dino sendiri gitu ya. Makanya menggunakan does. Does Dino likes football? Does Dino like football? Jawabannya yes he does or no he doesn't. Contoh number 2. Dino and Doni like ice cream. Nah, kita perhatikan kalimat ini bedanya dengan kalimat dari contoh yang pertama. Dino and Doni itu sebagai subjeknya terdiri dari 2 orang atau lebih dari 1. Sehingga kata kerjanya, kata kerja like tidak menggunakan s lagi. Kita kembali ke kata kerja semulanya yaitu like. Dino and Doni like ice cream. Dino and Doni sebagai subjek, like sebagai verb one, ice cream sebagai objek. Lalu untuk pertanyaannya kita menggunakan kata do di depan. Kenapa do? Karena tadi ya, karena subjeknya tidak sendiri, tidak singular gitu, Dino and Doni. Jadi untuk pertanyaannya, do they like ice cream? Jawabannya yes they do or no they do not. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga murid-murid semua, anak-anak ibu semua paham terkait materi simple present tense. Untuk tugas hari ini kalian bisa klik link berikut ini. Ibu akan sematkan di kolom deskripsi di bawah. Kalian klik dan kalian kerjakan ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan rumahnya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.